Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus melanjutkan share tentang penilaian harian untuk kelas 5, tema ke-6, subtema ketiga, semester 2, kurikulum 2013. Dan kali ini untuk tema yang ketiga ya. Oke, untuk tema ke-1 dan keduanya silahkan diklik di bagian deskripsi video atau di kolom komentar. Baiklah, langsung saja kita ke soal-soalnya. Nomor 1. Seorang desainer memberi pelatihan di Desa Jaya. Hak dari desainer tersebut adalah A. Diperhatikan saat memberi pelatihan. B. Mendapat ilmu yang bermanfaat. C. Mengajari warga Jaya membuat desain. Atau D. Menerapkan ilmu yang didapat. Berarti hak dari desainer tersebut adalah apa tuh? Ya, jawabannya adalah ya, diulang ya. Jadi hak yang didapat oleh desainer tersebut ya. Jadi haknya apa? A, B, C atau D? A. Diperhatikan saat beri pelatihan. B. Mendapat ilmu yang bermanfaat. C. Mengajari warga Jaya membuat desain. Atau D. Menerapkan ilmu yang didapat. Yaitu A ya. Diperhatikan karena untuk desainer ya. Nomor 2. Berikut ini penyebab masalah sampah di masyarakat. Kecuali. Berarti yang bukan. A. Warga membuang sampah di tempat terbuka. B. Memanfaatkan tempat sampah yang disediakan. C. Warga membuang sampah di pinggir jalan. Atau D. Warga membuang sampah di sungai. Ya, berarti yang bukan penyebab yaitu iya B ya. Karena ini udah betul ya. Membuang sampah di tempat yang telah disediakan, yaitu di tempat sampah berarti. Nomor 3, ada pelatihan untuk perajin batik Sukatani. Hak perajin batik Sukatani dalam pelatihan antara lain: A. Mendapat honorarium dari jasa. B. Mendapat penghargaan dari warga. C. Mendapat ilmu yang bermanfaat. Atau D. Mendapat perhatian dari warga. Nah, berarti perajin batik Sukatani ya, mengikuti pelatihan. Haknya apa? Haknya adalah iya A, B, C atau D? Iya C ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nomor 4, kasir tidak bertanggung jawab saat bekerja. Akibat yang dapat ditimbulkan dari sikap kasir tersebut adalah A. Menyebabkan toko lebih untung. B. Membuat pembeli merasa senang. C. Membuat toko mengalami kerugian. Atau D. Pembeli kesulitan mencari barang. Nah, sudah jelas ya. Nomor 4 ini jawabannya adalah kerugian ya. Toko akan mendapatkan kerugian. Kemudian nomor selanjutnya ada paragraf. Perhatikan paragraf berikut ini. Bertanam tanpa tanah. Tanpa tanah tidak berarti tidak dapat menanam tanaman. Setidaknya kini telah berkembang cara bercocok tanam baru yang dikenal dengan nama hidroponik. Tidak seperti cara biasa yang menggunakan tanah, hidroponik justru menggunakan kerikil, pecahan genteng, pasir kali, gabus putih, atau benda berpori sebagai tempat tumbuh tanaman. Hidroponik banyak dipilih oleh penggemar kegiatan tanam menanam karena praktis dan bersih. Hidroponik menawarkan beberapa keuntungan lain yang tidak sama dengan bertanam biasa dengan tanah. Produksi tanaman dengan cara hidroponik konon lebih tinggi nilainya dibanding produksi tanaman dengan tanah biasa. Tanaman hidroponik kebanyakan bebas dari hama dan penyakit. Oke, pertanyaannya, hal yang dibahas pada paragraf tersebut yaitu A. Kerugian menanam dengan cara hidroponik. B. Keuntungan menanam dengan tanah. C. Kelebihan menanam dengan hidroponik. Atau D. Produksi tanaman jagung dengan hidroponik. Ya, di sini kita lihat bahwa di sini membahas tentang ya, kelebihan menanam dengan cara hidroponik. Berarti jawabannya A, B, C atau D? Ya, C ya jawabannya. Nomor 6. Setidaknya kini telah berkembang cara bercocok tanam baru yang dikenal dengan nama hidroponik. Kata yang bercetak miring memiliki arti A. Cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah biasanya dikerjakan dalam kamar kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara. B. Cara bercocok tanam yang banyak penggemarnya karena bersih dan praktis. C. Cara bercocok tanam yang menghasilkan produksi yang lebih tinggi daripada cara bercocok tanam yang lain.
D. Cara bercocok tanam yang bebas hama dan penyakit. Oke, yang mana jawabannya? Iya, jawabannya adalah A ya. Itu pengertian dari hidroponik. Nomor 7. Hidroponik menawarkan beberapa keuntungan lain yang tidak sama dengan bertanam biasa dengan tanah. Kata berikut yang tidak memiliki arti sama dengan kata tercetak miring pada kalimat tersebut adalah. Ini keuntungan ya. Berarti persamaan dengan keuntungan itu apa ya? A. Persamaan, B. Kelebihan, C. Kerugian, atau D. Penurunan. Iya, jawabannya yang apa namanya yang tidak memiliki arti sama. Keuntungan itu apa? Ya, yang mana jawabannya? Ya, C ya. Balikannya berarti ya kerugian. Nomor 8. Perhatikan paragraf berikut ini. Keberadaan hutan sangat penting. Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis satwa liar. Satwa liar yang hidup di hutan semakin berkurang. Manusia terus memburu satwa liar yang ada di dalam hutan dan mengambil sumber daya yang ada. Jika kejadian ini dibiarkan terus-menerus, satwa liar dan hutan akan punah. Ringkasan paragraf berikut adalah A. Bila pembabatan hutan terus dilakukan tanpa aturan, hutan akan habis. B. Kelestarian hutan sudah tidak dipedulikan lagi oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. C. Manusia terus memanfaatkan hutan demi kepentingan dirinya tanpa tanggung jawab. Atau D. Kelestarian hutan perlu dijaga agar satwa liar tidak punah. Satwa liar di hutan tidak punah. Ya, yang mana jawabannya? Yang sesuai dengan paragraf A, B, C, atau D? Ya, jawabannya? Iya, betul. Jawabannya ada D ya. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Benda pada gambar di atas bersifat konduktor, konvektor, radiator, atau isolator. Ya, ini terbuat dari warnanya seperti dari kayu ya. Kalau kayu berarti benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, berarti disebut ya konduktor, konvektor, radiator, atau isolator. Ya, jawabannya adalah D ya, isolator. Nomor 10, isolator merupakan benda yang titik-titik. A. Dapat menghantarkan suhu. B. Tidak dapat menghantarkan suhu. C. Dapat menghantarkan panas. Atau D. Tidak dapat menghantarkan panas. Isolator ya. Jawabannya barusan ya, sudah dibahas, berarti D ya. Oke. Nomor 11, berikut ini pernyataan yang benar tentang termos adalah A. Menghantarkan panas dari dalam termos keluar. B. Dinding lapis kaca berfungsi untuk menghantarkan panas. C. Memiliki dua dinding yang dipisahkan oleh air. Atau D. Ruang hampa di dalam termos berfungsi sebagai isolator. Ya, 11 jawabannya adalah D ya. 12. Perhatikan gambar berikut. Ini ada nomornya ya. 1, 2, 3, sampai 4. Benda yang bersifat isolator ditunjukkan oleh nomor supaya tidak panas. Ya, isolator itu adalah benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Berarti nomor A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah nomor 2 ya, pegangannya. 13. Objek wisata yang menawarkan keindahan pemandangan gunung dikelola di daerah titik-titik. Ya, pemandangan gunung dikelola di daerah mana ya? Pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai. Ya, udah jelas di situ ya. Ada pegunungan. Berarti jawabannya adalah yang mana? Jawabannya ya betul ya, pegunungan. 14. Para nelayan memenuhi hidupnya di daerah pantai dengan cara apa? Bercocok tanam, menambang emas, menjahit baju, atau menangkap ikan. Kalau di pantai itu berarti menangkap ikan. Jelas ya. Nomor 15. Dataran tinggi memiliki ketinggian di atas permukaan laut lebih dari titik-titik meter. A 100, B 200, C 300, atau D 400. Ya, jawabannya adalah D ya, 400. Oke, nomor selanjutnya. 16. Kegiatan industri banyak dijumpai di daerah titik-titik. A. Pantai, B. Pegunungan, C. Dataran rendah, atau D. Dataran tinggi. Ya, di mana? Di dataran
Ya, C ya, dataran rendah. 17. Menggambar cerita dengan teknik arsir sebaiknya menggunakan titik-titik. A. Pensil, B. Tinta bak, C. Cat air, atau D. Cat minyak. Ya, jelas ya, pakai pensil harusnya. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Nah, judul yang tepat untuk gambar cerita di atas adalah A. Memperbaiki sepeda teman, C. Memberi makan ikan, D. Memberi makan ayam, D. Memberi bermain bersama adik. Ya, di sini ada ikan ya, ada kolam, ada sedang memberi makan. Berarti memberi makan ikan. B jawabannya. 19. Menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis sebaiknya menggunakan apa? Tinta bak, krayon, spidol, atau cat air. Iya, C ya, spidol biar jelas. 20. Menggambar dengan teknik blok akan menimbulkan kesan titik-titik. A. Siluet, B. Transparan, C. Pekat, atau D. Mengkilap. Ya, siluet jawabannya. Oke, 20 soal sudah dijawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat belajar teman-teman semuanya. Sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.